Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan SDGs 16 pada instansi magang saya, yaitu Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Sustainable Development Goal 16. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Farzan Nur Atlanti dengan NIM 220913177035. Eh, kelas 2022A. Ini saya akan menjelaskan sedikit terkait SDGs 16. SDGs 16 atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-16 berfokus pada perdamaian, keadilan, dan lembaga yang kuat. Tujuan ini untuk mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif, menyediakan akses keadilan bagi semua, dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkat. Aspek SDGs 16 ada 4, yaitu perdamaian dan keamanan, mengurangi semua bentuk kekerasan kematian yang terkait dengan konflik. Yang kedua, keadilan, menjamin akses yang sama untuk keadilan bagi semua orang, termasuk perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga, lembaga yang kuat, yaitu membangun lembaga yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang keempat, yaitu lembaga yang kuat, membangun lembaga yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu contoh SDGs di tempat magang saya yang di Kemenkumham, yaitu gambar tersebut menunjukkan suasana rapat harmonisasi rancangan produk daerah di Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Berikut ini deskripsi singkatnya terkait prinsip SDGs 16. Yang pertama yaitu kolaborasi dan keterlibatan, melibatkan berbagai pihak yang bekerja sama untuk menyusun dan mengharmonisasikan produk daerah, mencerminkan pentingnya kolaborasi dan pengambilan keputusan yang transparan dan inklusif. Yang kedua, lembaga yang kuat. Proses harmonisasi ini mencerminkan komitmen untuk membangun lembaga yang efektif, akuntabel, sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan memenuhi regulasi yang berlaku. Yang ketiga, peningkatan kualitas pelayanan publik dengan merumuskan produk daerah secara hati-hati. Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Secara keseluruhan, rapat ini mencerminkan komitmen untuk membangun sistem hukum yang lebih baik, transparan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat sesuai dengan SDGs tujuan 16. Contoh yang kedua, dari gambar tersebut menunjukkan sebuah rapat yang berlangsung di Kementerian Hukum dan HAM dengan prinsip-prinsip 6 SDGs 16 sebagai berikut. Yang pertama, rapat ini melibatkan penggunaan teknologi untuk memastikan bahwa informasi dapat diakses secara luas. Ini mendemonstrasikan komitmen terhadap transparansi dan proses pengambilan keputusan. Yang kedua, dengan adanya peserta yang hadir secara langsung dan virtual, rapat ini mencerminkan upaya untuk melibatkan berbagai pihak dan proses penyusunan kebijakan, sehingga suara semua stakeholder dapat didengar. Yang ketiga, dengan memfasilitasi partisipasi jarak jauh, rapat ini memastikan bahwa lebih banyak orang yang berkontribusi terlepas dari lokasi fisik mereka, sehingga menciptakan akses yang lebih adil terhadap proses pemerintahan. Yang keempat, penguatan hukum dan kebijakan. Rapat ini berfokus untuk pembuatan kebijakan yang transparan dan akuntabel, mendukung penguatan sistem hukum yang responsif dan berkeadilan bagi masyarakat. Gambar ini mencerminkan upaya untuk menciptakan lembaga yang lebih baik, transparan, dan inklusif sejalan dengan tujuan SDGs 16 untuk membangun masyarakat yang damai dan inklusif. Contoh berikutnya yaitu di Dinas Magang Perhubungan. Gambar tersebut menunjukkan rapat internal Dinas Perhubungan. Yang pertama, transparansi dan akuntabel. Rapat ini mencerminkan upaya untuk menjaga transparansi dalam proses pengambilan keputusan dengan semua anggota tim memiliki akses terhadap informasi yang dibahas. Yang kedua, keberadaan berbagai stakeholder dalam rapat menunjukkan komitmen untuk melibatkan semua pihak dalam proses diskusi, memastikan bahwa suara mereka didengar dan dipertimbangkan. Yang ketiga, dengan melibatkan anggota dari berbagai latar belakang, rapat ini berupaya menciptakan keputusan yang adil, inklusif, mewakili berbagai perspektif dalam kebijakan perhubungan.
Yang keempat yaitu diskusi yang berfokus pada isu-isu transportasi mendukung penguatan regulasi yang dapat meningkatkan keselamatan dan efisiensi transportasi serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. Contoh berikutnya yaitu gambar gambar tersebut menunjukkan rapat dinas luar yang dihadiri oleh staf dinas perhubungan. Yang pertama, mencerminkan upaya untuk memastikan transparansi dalam pengambilan keputusan di mana setiap peserta memiliki kesempatan untuk berkontribusi dengan mengakses informasi terkait topik yang dibahas. Yang kedua, menunjukkan komitmen untuk melibatkan semua pemangku kepentingan sehingga setiap perspektif dapat didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, suasana yang profesional terstruktur mencerminkan dedikasi Dinas Perhubungan untuk menjalankan tugasnya secara efektif, mendukung pengambilan keputusan yang didasarkan pada data dan analisis yang tepat. Contoh yang terakhir yaitu seperti gambar tersebut, kegiatan menjaga pos Nataru di Bungurasi bersama Dinas Perhubungan dapat dijelaskan sesuai dengan aspek SDGs 16 sebagai berikut. Satu, keadilan dan aksesibilitas. Kegiatan ini berupaya menjamin bahwa semua masyarakat tanpa memandang latar belakang dapat mengakses layanan dan perlindungan yang diberikan, menciptakan rasa aman bagi seluruh pengguna jalan. Yang kedua, penguatan sistem hukum. Dengan adanya pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan di Pos Nataru, kegiatan ini berkontribusi pada penguatan regulasi yang berkaitan dengan keselamatan transportasi dan keamanan selama periode liburan. Secara keseluruhan, kegiatan menjaga pos Nataru di Bungurasi mencerminkan komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip SDGs 16, yaitu mendorong lembaga yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat selama periode libur. Adapun sedikit review pembimbing magang tentang adanya penerapan SDGs 16 di Dinas Perhubungan. Berdasarkan pernyataan oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian menyatakan bahwasanya di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo telah mencapai penerapan SDGs 16 dengan sangat baik. Dibuktikan dengan adanya seperti kegiatan menjaga pos Nataru di Bungurasi mencerminkan komitmen untuk penerapan prinsip-prinsip SDGs 16, mendorong lembaga yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat selama periode liburan. Yang kedua yaitu adanya diskusi internal Dinas Perhubungan, yakni diskusi yang berfokus pada isu-isu transportasi mendukung, penguatan regulasi yang dapat meningkatkan keselamatan dan efisiensi transportasi, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.